Performa Persebaya Surabaya dalam 3 pertandingan terakhir menimbulkan kekhawatiran serius bagi manajemen dan para pendukung setia bonek. Dari 3 laga tersebut, Green Force hanya berhasil meraih 2 poin, dengan 2 diantaranya digelar di kandang sendiri. Raihan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan 6 pertandingan awal, di mana Persebaya Surabaya mampu mengoleksi 16 poin. Saat ini, Persebaya Surabaya memang masih bertengger di puncak klasemen Liga 1 2024 hingga 2025 dengan total 18 poin, tetapi potensi tergeser dari posisi teratas semakin besar seiring performa yang menurun. Melihat kenyataan bahwa Liga telah mencapai matchday ke-9, Persebaya Surabaya perlu segera melakukan evaluasi serius. Jika tidak, posisi di papan atas yang selama ini dipertahankan bisa terancam saat tim lain mulai memperbaiki performa mereka. Meski memiliki pertahanan yang solid dengan hanya kebobolan 5 gol dalam 9 pertandingan, ketajaman lini depan Persebaya Surabaya menjadi titik lemah yang harus segera diatasi. Dalam 9 laga yang telah dijalani, tim asuhan Paul Munster hanya berhasil mencetak 8 gol, jumlah yang jauh dari ekspektasi sebuah tim papan atas. Kurangnya produktivitas di lini depan jelas berimbas pada hasil pertandingan. Di atas kertas, Persebaya Surabaya bisa memaksimalkan banyak peluang yang mereka dapatkan untuk menambah pundi-pundi poin, tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Manajemen Green Force menegaskan bahwa peningkatan performa menjadi tuntutan utama menjelang 8 pertandingan sisa putaran pertama. Setiap laga ke depan akan menjadi tolok ukur untuk menentukan langkah evaluasi pada jendela transfer tengah musim nanti. Dukungan penuh dari bonek dan bonita menjadi pendorong semangat bagi skuad Persebaya Surabaya untuk bangkit. Namun, manajemen tak bisa menutup mata terhadap kritik yang diberikan oleh para pecinta klub yang peduli dengan performa tim kesayangan mereka. Jika tidak segera ada perbaikan, potensi perombakan besar di bursa transfer tengah musim sangat terbuka. Manajemen akan menilai kinerja seluruh pemain, tak terkecuali pelatih, untuk memastikan Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan yang konsisten. Banyaknya peluang yang terbuang di depan gawang lawan menjadi perhatian utama. Buruknya penyelesaian akhir di sepertiga lapangan jelas menjadi masalah yang perlu segera diatasi agar Persebaya Surabaya bisa bersaing dengan tim-tim lain di papan atas. Para penyerang diharapkan segera menemukan ketajaman mereka. Bruno Moreira yang dikenal sebagai Raja Gocek, misalnya, harus lebih produktif dalam mencetak gol, bukan hanya menciptakan peluang. Meski Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya berhasil menjaga pertahanan Persebaya Surabaya dengan kokoh, lini belakang tak bisa selamanya menjadi tumpuan dalam meraih hasil positif. Keseimbangan antara pertahanan dan serangan adalah kunci untuk tetap bersaing di puncak klasemen. Persebaya Surabaya akan berupaya keras dalam 8 laga tersisa untuk menutup putaran pertama dengan hasil terbaik. Setiap poin yang hilang bisa sangat berharga dalam persaingan ketat Liga 1, terutama mengingat persaingan di papan atas semakin ketat. Perubahan di bursa transfer tengah musim tidak akan segan-segan dilakukan manajemen jika evaluasi menunjukkan perlunya perombakan. Para pemain yang tampil di bawah performa akan menjadi sorotan, sementara pelatih juga harus memastikan strategi dan taktik berjalan sesuai harapan. Manajemen juga akan terus membuka ruang komunikasi dengan pelatih untuk merumuskan strategi yang lebih efektif di lapangan. Komunikasi yang baik antara manajemen, pelatih, dan pemain adalah kunci keberhasilan tim dalam jangka panjang. Jika peningkatan performa tak segera terlihat, para pemain harus bersiap menghadapi evaluasi ketat dari manajemen. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis di lapangan, tetapi juga mentalitas dan kontribusi setiap pemain terhadap tim. Tim pelatih harus lebih cermat dalam memaksimalkan potensi seluruh pemain, terutama di lini serang. Kombinasi antara kreativitas pemain tengah seperti Francisco Rivera dan kemampuan finishing penyerang harus segera diperbaiki. Evaluasi menyeluruh pada pertengahan musim nanti akan sangat menentukan arah perjalanan Persebaya Surabaya di sisa kompetisi. Jika performa tak kunjung membaik, perombakan skuad bisa menjadi langkah yang tak terhindarkan. Bursa transfer tengah musim akan menjadi momen krusial bagi Persebaya Surabaya untuk mendatangkan pemain baru yang bisa memberikan dampak instan. Manajemen akan mencari pemain-pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol lebih tajam. Selain pemain baru, strategi permainan yang lebih ofensif mungkin juga akan menjadi pilihan. Paul Munster diharapkan bisa merespons situasi ini dengan strategi yang lebih kreatif dan efektif dalam mencetak gol. Persebaya Surabaya harus segera bangkit dari periode sulit ini. Keberhasilan di 8 laga tersisa putaran pertama akan sangat penting untuk menjaga asa juara musim ini. Manajemen Persebaya Surabaya berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada tim untuk bangkit kembali. Kemenangan dalam laga-laga berikutnya akan menjadi pembuktian bahwa Green Force masih layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara. Bonek dan Bonita tentunya berharap tim kesayangan mereka bisa segera keluar dari krisis ini. Dukungan penuh dari tribun tak akan pernah pudar, tetapi tim juga harus membuktikan diri dengan hasil di lapangan. Kini,
Semua mata tertuju pada 8 laga ke depan. Setiap pertandingan menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Liga 1. Manajemen berharap tim pelatih bisa merespon kritik dengan perbaikan nyata di lapangan. Jika tidak, perombakan pada jendela transfer tengah musim bisa menjadi solusi untuk memperbaiki performa tim. Tugas berat menanti pelatih dan pemain. Namun, dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari bonek, Persebaya Surabaya diyakini bisa kembali ke jalur kemenangan dan mempertahankan posisi di papan atas.